menjelaskan materi tentang tsunami. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Mia Saraswati dan nama saya Nikade Cynthia Dwi Payanti. Kalian pasti sudah tahu Indonesia sebagian besar daerahnya merupakan lautan atau biasa disebut daerah maritim. Sehingga Indonesia berpotensi terkena bencana alam tsunami. Ngomong-ngomong masalah tsunami, apakah kalian sudah tahu pengertian dari tsunami? Jika belum, saya akan jelaskan tentang pengertian tsunami. Tsunami sendiri merupakan gelombang besar dan cepat serta bersifat merusak yang diakibatkan oleh perubahan pada dasar laut. Dan di Indonesia sendiri, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, telah terjadi 5 kali bencana tsunami. Di Indonesia tersendiri, bencana tsunami terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena Indonesia terletak di wilayah Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Yang kedua, karena adanya gempa bumi yang berpusat di bawah laut. Yang ketiga, adanya letusan gunung berapi di bawah laut. Letusan yang kuat tersebut dapat menimbulkan terjadinya tsunami. Contohnya itu peristiwa Gunung Krakatau pada tahun 1883. Nah, dari penjelasan aku tadi, gimana sih cara kita mengetahui tanda-tanda terjadinya tsunami? Kalau kayak gitu, yuk melihat simulasi dari alat peraga yang sudah kita buat ini agar kalian lebih mengerti apa aja sih tanda-tanda dari tsunami. Yang pertama adalah terjadinya gempa bumi. Biasanya gempa bumi ini berpusat di lautan. Tanda-tanda yang kedua adalah air laut tiba-tiba surut. Tanda-tanda yang ketiga adalah adanya suara gemuruh. Suara gemuruh ini juga biasanya berpusat di lautan. Tanda-tanda yang keempat adalah kita bisa lihat dari perubahan perilaku hewan-hewan di sekitar kita. Gitu sih. Wah, aku jadi makin ngerti nih tanda-tanda terjadinya tsunami. Tapi aku ada baca buku yang isinya gimana sih cara kita menyelamatkan diri saat sebelum tsunami, sesudah tsunami. Jadi, pada saat sebelum tsunami, kita harus mengetahui tanda-tanda terjadinya tsunami. Tanda-tandanya kan udah Mia sebutin tadi. Nah, kalau sudah tahu tanda-tandanya, kita bisa cepat-cepat evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya, sesudah terjadinya tsunami, biasanya air laut sudah surut. Dan pada saat itu juga kita harus mematuhi arahan dari pemerintah. Karena pada saat tsunami terjadi, semuanya rusak, mulai dari rumah, gedung, dan benda-benda lainnya. Dan agar kita juga tetap selamat. Benar banget tuh yang dikatain Cynthia tadi. Nah, tapi saat Cynthia ngomong, rumah-rumah dan gedung-gedung pada hancur. Kalian tahu gak sih, itu merupakan salah satu dampak dari terjadinya tsunami. Nah, dampak-dampak lainnya kita bisa lihat dari simulasi dari alat peraga yang sudah kita buat ini. Nah, itu tadi adalah simulasi dari dampak terjadinya tsunami. Kalian bisa lihat rumah-rumah dan gedung-gedung itu pada hancur. Dan dampak lainnya itu adalah adanya pencemaran lingkungan. Karena pada saat tsunami, benda-benda itu hanyut terdampar dan pada akhirnya menjadi sampah. Dan dampak paling menyedihkan adalah adanya korban, baik itu korban jiwa dan korban harta. Agar dapat mengurangi dampak dari tsunami, saya akan menjelaskan cara penanggulangan tsunami. Yang pertama, tetap edukasi diri tentang cara melakukan evakuasi mandiri. Yang kedua, memahami status peringatan dini. Yang ketiga, menanam tanaman mangrove di daerah pesisir pantai. Berikut fungsi mangrove yang ditanam di pesisir pantai. Ketika adanya gelombang besar atau tinggi, maka mangrove akan menahan laju gelombang sehingga air tidak sampai ke rumah warga. Dari penjelasan kami
tersebut, kami sebagai PMR Madya SMP Negeri 4 Sukawati menghimbau kepada kalian semua untuk tetap waspada terhadap bencana alam. Dan jika sudah melihat ada tanda-tanda tsunami yang sudah kami jelaskan tadi, segeralah evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi, di mana gelombang air tidak mencapai daerah tersebut. Jangan tunggu sirene bencana berbunyi. Dan jangan lupa tetap edukasi diri tentang bencana alam lainnya, agar kita bisa tahu langkah bijak apa yang patut kita ambil. Tetaplah waspada semuanya. Demikianlah yang dapat kita sampaikan di video ini. Jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih.